channel Simply Let's Talk. Hari ini kita ada teman ngobrol, anak muda sekarang. Halo Ci. Halo. Bremakila Rangga Surbakti. Ya. Namanya keren ya. Bremakila itu kira-kira ada arti khusus nggak? Bremakila sih sebenarnya sih kalau dari orang tua sih bilangnya dulu itu kayak pejuang gitu sih. Karena Bremakila itu kayak dari Tokoh ya? bukan tokoh sih, Ci, tapi itu Brema mana gitu. Angga juga kurang jelas juga orang tua tentang apa gitu ya. Tapi artinya itu berani gitu, berjuang. Berani, gitu, pejuang ya. gitu ya. Benar, Tapi benar. biasanya dipanggil Rangga ya? Rangga. Okay. Kalau Rangga itu dulu kayak penjaganya. Dulu ada kayak mitos di Jawa gitu. Rangga itu kayak penjaganya ratu di laut Parangtritis gitu. Nyi Roro Kidul. Iya, Nyi Roro Kidul. iya gitu-gitu dulu. Pernah kurang jelas tapi itu kok orang tua yang cerita. Oke. Bremakila Rangga Surbakti biasa dipanggil Rangga ya. Bener sih. Rangga sendiri S1 Sastra Indonesia, Iya. USU. USU. Iya. Ya, USU Kemudian juga sertifikat kompetensi sutradara film tahun 2023. Iya, Ya Ci, kan? bener. Nah, penghargaan, kita cerita dikit tentang penghargaan yang sudah pernah Rangga terima. Itu di tahun 2018 sutradara dan editor terbaik Festival Film Anak-anak Sumatera Utara. Kemudian 3 tahun kemudian 2021 itu berarti usianya masih 20 tahun. Yang 20 tahun, yang 20 tadi tahun. itu yang 2018 itu masih 17 tahun, 17 tahun ya kan? sih, 17 tahun. Nah, 17 tahun udah jadi sutradara dan editor Iya. ya. Kemudian tahun 2021 usia 20 tahun. 20 tahun. Rangga juara 2 International WeLight Video Creator Shenzhen, China. Nah, baru tahun 2022 usia 21 tahun itu juara 2 Festival Film Deli Serdang dan juga juara 1 kompetisi video tentang rencana bisnis nasional ya. Business Plan National Competitions, Business ya. Plan ya. Oke. Nah, skill dari Rangga meliputi menyutradarai, juga menulis skrip, juga sinematografi, editing profesional, desain dan software AI. Desain ini maksudnya desain apa? Desainnya tuh seperti misalnya sih desain basic yang kayak poster gitu, terus desain untuk promotions. Beberapa kali juga Rangga ada ngerjain untuk buku menu juga, buku menu gitu, 2019 kalau nggak salah. Jadi memang Rangga ngawalin di bidang Rangga ini dari editing dan desain dulunya awalnya gitu sih. Nah, kalau ditilik dari semua skill ini dan juga dari background yang sebelumnya, sebenarnya lebih ke kreativitas ya. Iya sih. Nah, ya, jadi kenapa Rangga waktu itu memilih sastra Indonesia? Sebenarnya sih Rangga awalnya nggak mau masuk sastra Indonesia sih. Jadi awalnya tuh bukan mau mengambil sastra Indonesia, tapi ingin mengambil ilmu komunikasi. Karena memang dulu Rangga waktu SMP dan SMA tuh punya satu kelemahan. Ya. Rangga tuh susah untuk berkomunikasi dengan orang lain atau susah kayak sosialisasi ya, bersosial gitu. Karena dulu Rangga tuh lebih senang tuh di rumah buat ngerjain sendiri lah gitu. Introvert gitu sih, benar. Terus kemudian pengen belajar ilmu komunikasi dan memang hobi Rangga berkaitan dengan itu. Tapi Rangga nggak lulus di situ. Jadi pilihan Rangga tuh ada 3 dulu, psikologi, sastra Indonesia dan ilmu komunikasi. USU tiga-tiganya. USU. Nah, alhamdulillahnya keterimanya di sastra Indonesia. Awalnya sempat tidak nyaman ya dengan pembelajarannya karena memang Rangga nulis ya, kenapa gitu kan. Walaupun memang Rangga tahu bahwa mengawali kreativitas tuh harus diawali dengan nulis gitu. Iya, betul. Kan gitu. Tapi dulu konsepnya Rangga belum tahu itu. Konsepnya teknis, ngediting, ngambil gambar hanya itu aja gitu, Ci. Sampai di semester 2 atau 3 gitu Rangga mau mutusin buat keluar dari USU gitu. Rangga udah datang ke rektorat sama ibu Rangga waktu itu buat kayaknya abang nggak tahan deh gitu. Udah nggak tahan lah ngelihat individualisnya masing-masing gitu kan segala macam. Kemudian juga kayaknya ruangnya terbatas, kayaknya nggak nyaman dah gitu. Rangga kan juga orangnya yang suka free will ya, bebas gitu kan. Terus sebenarnya Rangga jumpa ke rektorat, ngobrol-ngobrol sama juga orang rektorat, terus kayak kamu sayang banget kalau mau pindah. Kamu tuh kalau pindah paling ke kestarikatan atau ke pertanian kalau mau pindah gitu. Ya pasti kan mau nggak mau kalau mau pindah ya keluar gitu. Artinya Rangga ngulang lagi nih dari awal. Kan gitu, sayang banget gitu kan. Karena memang case-nya waktu itu memang mata kuliah Rangga udah banyak yang ngulang sih gitu. Terus ibu Rangga ngomong gini, itu bunda serahkan sama abang mau pilih antara ngelanjutin atau pindah.
Ngelanjutin artinya tetap di sastra Indonesia. Iya, memang pastinya ada risiko. Risiko yang pertama adalah kalau abang pindah, abang pasti nggak akan nemukan itu di kampus lain. Gitu. Terus kemudian ya nggak tahu atau gimana kan kalau mau pindah lagi gitu kan. Tapi Bunda akan menghargai pilihan itu gitu. Kemudian kalau abang lanjut, ya pasti kan Bunda ada resikonya kan, Rangga bilang gitu kan. Resikonya pasti abang nggak mau tamat gitu. Ya udah, pilih aja mana mau dipilih. Itu berarti usia 19 tahun sih. 19 tahun. 2020 itu sih, 19 berarti tahun. dikasih memilih sesuatu, membuat keputusan yang besar gitu ya. Iya. Karena dengan Rangga ngerasa tidak cocok dengan apa yang Rangga jalani pada waktu itu, terus kayak dengan orang-orangnya juga pada waktu itu ya, yang Rangga pikir Cici. Misalnya Rangga pikir, oh ini pasti dosennya galak gitu. Kayaknya Rangga dulu pernah Rangga dulu juga pernah dibilang sama dosen Rangga tuh kayak kamu tuh bandel banget gitu. Jadi udah ada kayak gitu-gitu. Kayak di label gitu ya. Iya, di label gitu, Ci. Udah Dan kayak Rangga nggak merasa nggak bandel gitu. Ya, apa sih gitu kan. Emang pertama juga waktu itu Covid juga kan, terus kayak informasi juga terbatas gitu kan. Jadi kayak aku bandel ya gitu. Jadi kadang kayak gitu mikirnya. Kok di sini judging aja gitu. Ah, udahlah capek kayak Apa gini. karena Rangga memang punya model yang think out of the box gitu. Jadi Iya, kadang, mungkin itu sih, iya kan? Ya, mungkin itu sih. Karena kan kayak konvensional tuh Rangga kurang suka tuh, kayak di kampus belajar gitu kan. Terus cuma melakukan hal-hal yang biasa tuh kayaknya nggak Rangga banget gitu. Karena jiwanya jiwa kreativitas. Iya. Sebagai informasi juga, ini waktu usia 12 tahun harusnya ya? Iya, Ci. Ya kan? Iya. Usia 12 tahun. SD kelas 4 sih. Masih kelas SD 4, ya. SD. Nah, waktu itu berkesempatan untuk membuat komik bareng-bareng ya. Ini kecil-kecil punya karya, Iya, ya kan? iya. Nah, di sini ada Bremakila Rangga dan Tahta ini ilustratornya. Ilustratornya berarti sih, benar. Nah, ini masih di usia 12 tahun. 12 tahun ya, sih. udah menyumbang karya untuk buku ini gitu. Kalau nggak salah itu tentang sepak bola. Iya, Ya kan? iya, Garuda iya. Emas vs Iya. Garuda Elang. Iya. Bremakila Rangga dan Tahta di Iya. komik kecil-kecil punya karya. Ya kan, memang kecil-kecil punya karya gitu ya. Berarti kan ini menyambung kembali, Rangga sendiri adalah model orang yang free will, kemudian Iya. tidak bisa terikat dengan yang something yang ya gitu-gitu aja monoton. Iya, benar Ya kan? sih. Benar, Jadi benar. jiwa kreativitasnya itu meronta. Iya. Nah, jadi keputusan Rangga waktu itu Tapi ketika akhirnya Ibu Rangga kasih Rangga beberapa pemahaman, akhirnya ketika Rangga keluar dari gedung rektorat, Rangga langsung mutusin Rangga bakal lanjut. langsung di waktu itu. Iya. Oh, Karena pertama Rangga tahu bahwa bukan murah buat memasukkan Rangga ke sini. Iya. Rangga tahu. Yang kedua juga rasanya tanggung jawab. Jadi terlepas dari apapun itu ini tanggung jawab. tanggung jawab pilihan pertama. Iya, gitu ya. benar. Ya udah gitu kan, jalanin. Yang ketiga adalah coba dulu deh, mungkin aja aku salah gitu. Oh, Itu. oke. Mungkin aja aku salah berpikir gitu. Mungkin aku mengkreditkan pikiranku sendiri gitu. Akhirnya Rangga coba lanjut lagi. Walaupun dengan lanjut itu ada banyak keterbatasan. Kayak pertama Rangga itu sudah tidak boleh lagi mengambil mata kuliah yang lebih dari 24 SKS. Jadi kalau udah nilainya udah di bawah 2 itu, IPK di bawah 2, itu nanti ketika kita mau ngambil lagi mata kuliah selanjutnya itu kita cuma maksimal 7 mata kuliah, 14 SKS. Gak boleh lagi full gitu, 24. Akhirnya ya Rangga pelan-pelan tuh jadinya Ci, mulai lagi dari awal mengulang-ulang kembali mata kuliah yang ngulang gitu. Kemudian pada akhirnya Rangga punya trouble juga dengan komunikasi dengan waktu itu dengan apa ya Ci ya, dengan komtingnya ya, bahasanya tuh kayak ketua kelasnya gitu, tentang informasi tentang jadwal kelas dan sebagainya. Karena itu online kan Ci ya, nggak ada tatap muka kan, atau COVID, iya. Rangga juga terbatas dengan itu gitu kan. Baru kemudian di tahun 2022 itu Rangga mulai aktif kembali lagi, aktif di kampus. Itu Rangga juga mulai menampakkan diri ke dosen-dosen. Bu, ini saya loh Bu, kamu bandel karir enggak gitu kan. Maksudnya kayak, oh ini kamu rupanya ini yang kamu nggak pernah masuk ya kamu. Akhirnya Rangga nampakin diri gitu. Oh, image mereka bandel itu Bandel artinya itu bolos itu ya? Ya bolos, nggak pernah masuk, nggak panggil tugas segala macam. Ya karena kan Rangga juga mengimbangi dengan kegiatan Rangga di luar gitu. Artinya Rangga ngumpulin duit buat beli kamera, kerja Rangga di 2 tempat sekaligus, buat beli kamera, buat beli lighting apa segala macam. Kegiatannya waktu itu berarti bukan hanya kuliah. Bukan hanya kuliah, jadi itu kayak akhirnya karena nggak dapat tadi ya free will tadi di kampus, tadi Rangga cari yang di luar gitu. Ketika Rangga balik ke kampus, Rangga sudah punya modal, sedang punya kamera, punya alat multimedia. Akhirnya itu membantu juga, kayak Rangga bikin video untuk kampus, Rangga juga bikin podcast untuk di kampus gitu dengan dosen-dosen Rangga. Akhirnya itu ngebantu Rangga buat koneksi lagi sama dosen-dosen Rangga. Oh ternyata
si Rangga ini memang dia bukan yang teoritis, bukan yang monoton gitu. Anak akademis yang belajar doang bener. gitu. Akhirnya Rangga di situ tidak langsung dilibati, bukan di pengajaran. Inilah kata dia. Rangga diajak ke penelitian, dosen, pengabdian sama dosen. Dan di sana Rangga justru menemukan inilah diri saya. Gitu. Iya, ini Rangga ajak aja nih penelitian. Rangga diajak penelitian, diajak ke luar kota. Terus Rangga jumpa ke desa-desa, ngajar ke beberapa, para petani gitu-gitu. Rangga ngalamin itu semua. Dan enjoy. Dan enjoy. Seperti yang dibilang, kalau nggak salah Albert Einstein ya, yang dia bilang kan, kalau kita menilai si ikan dari cara dia memanjat pohon, atau dari cara maksudnya orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Ini berlaku kayaknya ya mau di kerjaan, yang termasuk di studi ya. Iya, benar sih. Pada saat kamu nemu dirimu di tempat yang pas, kamu justru jadi unggul. Iya. Yang sebelumnya kan karena nggak pas tempatnya, kayak nantinya di label kayak antara bodoh lah, bandel lah, oh, kok modelnya nggak bisa dibilangin lah, seperti itu jadinya kan. Karena Rangga ngerasa sih Rangga memang harus mulai pelan mengubah persepsinya. Gimana mereka bisa tahu Rangga gitu kan? Kalau Rangga nggak mengenalkan diri, Rangga nggak menunjukkan diri gitu kan. Mereka nggak akan tahu, oh ternyata Rangga kayak gini ya. Akhirnya persepsi Rangga yang di awal itu ternyata terbantahkan. Yang Rangga kira mereka tuh hanya bilang Rangga baru segala macam, itu dia terbantahkan. Oh ternyata aku belum memberikan kesempatan mereka untuk menilai aku secara utuh gitu. Dan sebaliknya di mereka juga kan, mereka kan awalnya melabel kayak bandel gitu kan, tanpa mereka melihat Rangga yang aslinya seperti apa. Bener. Berarti pada saat itulah terjadi titik temu kan, Bener. Nah inilah Rangga yang sebenarnya. Rangga dilibatkan, dan dari situ juga Rangga mata kuliah Rangga yang aturannya nggak bisa diulangin, dikonversi dari kegiatan-kegiatan yang Rangga lakukan sama dosen. Jadi itu membantu sekali sama Rangga, dan 2023 Rangga dikasih kesempatan buat ngajar justru sama mereka dari seseorang yang dicap bolos menjadi asisten gitu ya? Iya, jadi asisten dosen. Terus kemudian Rangga dikasih kesempatan buat menghandle 11 kelas waktu itu. Rangga tuh handle sendiri gitu. Maksudnya Rangga tuh ngajar masuk sendiri gitu. Karena kebetulan dosennya tuh ada kegiatan yang lain, ada ngajar mata kuliah yang lain gitu. Mata kuliah yang diajarkan? Sastra film sih. Ini juga yang agak terkejut karena ternyata di sastra Indonesia tuh ada mata kuliah sastra film. Yang notabene mereka bikin film gitu. Oh ada ternyata ya. Jadi ternyata aku dulu mengecilkan jurusan ini gitu, bahwa oh ini cuma sekedar tulisan-tulisan biasa, tapi enggak gitu. Ada hal yang jauh lebih kompleks dan lebih besar, lebih luas gitu, Ci. Akhirnya mulai dari situ Rangga mulai senang. Akhirnya Rangga bikin video, Rangga buat tulisan sama dosen Rangga, terus Rangga bikin videonya dilombakan dan dapat juara nasional. Bikin film juga, jadi film yang Rangga Deli Sedang tuh Rangga bikin film sama dosen Rangga. Barengan kita bikin filmnya, akhirnya juara 2 gitu. Itu judul filmnya? Gala dan Luna sih. Gala dan Luna. Oh iya, itu perjalanan tentang calon pengantin yang ingin mencari ingin mencari arti hubungan mereka gitu sebelum mereka menikah. Gitu. Dengan melakukan perjalanan selama 3 hari. Gitu sih. Nah, ini klise sebenarnya, tapi cocok kali ya peribahasanya, nggak kenal maka nggak sayang ya kan? Setelah Rangga kenali sastra Indonesia ini, ternyata ada bidangnya yang sebenarnya cocok untuk Rangga explore lebih jauh lagi, ya kan? Kalau dengan satu kata aja, dengan begitu banyaknya kegiatan Rangga sebelumnya dan saat ini, kalau mau di satu katakan saja, Rangga itu adalah? Kalau bahasa kerennya sih storyteller sih. Storyteller. Untuk menyimpulkan ya, iya. Kita kan nggak boleh gini ya sebenarnya. Saya pernah baca, kita nggak boleh membuat profesi itu menjadi diri kita. Kayak, kamu siapa ya? Oh nama saya Anu gitu kan. Saya adalah seorang dokter. Apakah kamu hanya seorang dokter gitu? Ya kan. Nah di Rangga sendiri berarti kan menunjukkan bahwa satu nama untuk semua kegiatan ini, bahwa Rangga adalah storyteller. Storyteller itu kalau diartikan kan pencerita. Iya, gitu ya. Pencerita. Nah, media yang Rangga pakai untuk bercerita itu apa saja? Medianya ada berbagai ya, Ci ya. Kalau Rangga awal itu film itu sebagai cara Rangga untuk bercerita. Artinya keresahan-keresahan yang Rangga rasakan itu Rangga tuangkan dalam sebuah skenario film, dan itu diproduksi jadi film gitu. Kemudian juga berkembang menjadi podcast, jadi podcast video.
Rangga dulu sempat juga waktu SMP tuh bikin podcast interaktif sendiri, itu masih kayak pakai kutang gitu, terus kayak ada videonya gitu. Maksudnya di dalam kamar ngerekam sendiri? Iya, pakai, dulu kan nggak ada kamera sih, jadi dulu laptop ada webcamnya, Rangga di depan, kan ngobrol aja gitu. Rangga ngebahas tentang anak kecil yang dibully gitu-gitu, jadi dulu tuh Rangga kayak ngobrol aja di dalam depan layar itu. Itu sendiri berarti? Itu sendiri. Ada juga beberapa Rangga undang teman-teman Rangga yang SMP, ayo ke rumah yuk gitu kan, apa buat podcast gitu, ayo kita buat. Dulu bukan podcast namanya, dulu kayak yuk buat video aja gitu. Ngerekam Ngomong-ngomong gitu. aja, ngerekam aja bertiga ngomongin satu topik gitu, tentang misal apa. Terus ada juga berkembang Rangga bikin video interaktif itu kayak tentang emosi. Jadi dulu kan kami yang sebagai anak yang menuju remaja, fase remaja kan punya emosi yang enggak stabil gitu. Terus kita ngomongin itu di satu video yang sama, kita ngobrolin emosi itu apa ya, kenapa ya bisa terjadi emosi. Kita ilustrasikan dalam bentuk parodi dan video sitcom yang sederhana gitu, Ci. Itu ada di upload ada di upload. Dulu ada tuh ya? Sebelum Nenstar tuh ada nama YouTube itu Live for Play, Ci. Itu dulu YouTube yang Rangga bikin sama teman-teman waktu SMP. Oh. Itu belum rame YouTube, Ci. Masih 2015 2016 gitu. Karena Rangga bikin video kan dari 2000. Itu remaja ya berarti ya. Iya. Rangga bikin video pertama itu dulu waktu Rangga waktu SD kelas 6. Jadi ibu tuh dulu ada punya handycam, terus handycam tuh nggak pakai buat ngerekam video-video vlog gitu dulu waktu di Parangtritis, waktu itu nggak sering jalan-jalan traveling gitu kan sama orang tua gitu kan. Tapi itu hilang semua file, makanya sayang banget. Oh. Tapi itu awal banget Rangga bikin video waktu itu. Cuman yang menarik di sini, Rangga tumbuh dengan orang tua yang membuka banyak kesempatan explore. Kan waktu kecil kita kan belum tahu persis ya kita mau jadi apa, berubah-berubah kan. Nah jadi waktu itu gaya parentingnya orang tua itu lebih memberi kebebasan untuk explore. Iya, sebenarnya kalau dibilang kebebasan sih sebenarnya lebih ke arah mungkin pendampingan eksklusif. Jadi dulu tuh Rangga seneng sama berbagai banyak hal gitu ya. Tapi ibu Rangga tuh udah mendampingi Rangga, coba yang ini. Jadi diurutin gitu. Kalau kamu renang dulu, les renang pertama. Terus kamu les drum dulu. Oh, nabu? Iya, drum dulu gitu kan. Kemudian dulu Rangga disuruh les komik, manga, gambar manga. Itu dulu Rangga pernah belanja ke Patisa dulu, terus Rangga ada yang selebaran promosi, terus Rangga nengok, Bun, pengen inilah Bun, les gambar manga gitu. Rangga dulu les manga sama gambar yang konvensional, yang biasa gitu, kayak gambar konvensional ya sih. Pokoknya gitu drawing lah. Dan drawing lah gitu kan. Terus next step-nya ke manga, itu berapa tahun gitu kan dulu. Terus Rangga dileskan juga, walaupun Rangga tahu itu lesnya lumayan mahal dulu pada waktu itu. Kayak satu hari itu Rangga masih ingat 75.000 nggak salah. 2014, 2013 kayak gitu. Mahal itu kan. Tapi Rangga belajar, saya Rangga tadi bikin komik kan, gambar-gambar itu gitu kan, bikin komik segala macam. Jadi memang dari kecil sekali memang orang tua Rangga udah ngasih Rangga tuh banyak hal sih. Piano dulu, les piano yang kayak keyboard dulu kan. Ada dulu dibeliin ayah dari Jogja tuh piano. Tapi yang paling sering diadisikan oleh orang tua Rangga adalah baca buku, baca komik dulu, baca pokoknya itu gitu. Itu dibiasakan. Iya, jadi dulu tuh kalau nonton TV udah setengah jam matikan tuh, langsung cabut TV-nya. Nggak boleh. Jadi akhirnya kami tuh dibiasakan buat baca buku, entah itu komik, tapi dulu komik ya, kalau itu sih komik. Begitu Rangga SMP baru diajarin, baru Rangga baca novel gitu. Ya, sesuai dengan umurnya lah sih pada waktu itu. Fiksi. Dulu Rangga ada komik Doraemon, komik banyak lah sih komik-komik yang dulu Rangga baca gitu. Jadi dulu sampai dulu kalau ayah Rangga pulang dari Jogja, dia bawa satu kardus tuh buku. Buku semua? Komik semua tuh, kardus itu gitu. Atau kadang ibu Rangga kan ke Jogja juga gitu kan. Sama Rangga, dia yang milihin komiknya apa aja gitu. Membaca itu berarti artinya bukan dipaksa kan? Bukan dipaksa. Tapi dibeliin gitu ya? Artinya dikasih kesempatan buat eksplor nih gitu, eksplor. Tapi didampingin eksklusif, jadi kayak didampingin ke Gramedia, didampingin buat berenang, semua didampingin sih gitu. Jadi nggak kami tuh yang dikasih kebebasan buat milih apa. Dilepas gitu, tapi dalam pengawasan lah. Dalam pengawasan lah gitu, Ci. Mungkin orang tua juga ingin melihat sebenarnya bidang mana yang passion gitu. Iya. Mungkin untuk memapping kira-kira ini kemana gitu. Tapi memang Rangga dari dulu tuh sih suka banget sih, memang apa ya Ci ya, penasaran gitu. Setelah itu kan ada yang misalnya udah pembosan. Iya. Rangga cenderung seperti itu. Rangga dulu tuh cenderung sebenarnya udah nyoba drum, terus Rangga rasa kayaknya ini nggak passion lah gitu. Akhirnya udah berhenti. Udah berapa kali udah bisa gitu kan. Terus dulu juga Bunda Rangga bilang kenapa drum, karena
itu cukup Energi ya. iya cukup mengeluarkan emosi sih. Jadi ngerilis emosi Rangga pada waktu itu gitu. Terus Rangga beralih kepada gambar dan juga baca komik itu yang ya sampai sekarang nggak lakukan. Masih. Lakukan. Cuma udah pilih aja ke handphone sekarang. Oh jadi nggak lihat yang Iya yang fisik yang lagi. fisik nggak? Jadi sekarang kan tetap itu kalau apa ya sih namanya rutinitas Rangga itu adalah tiap malam itu pasti baca komik. Pasti sampai sekarang. tetap harus wajib. Harus baca komik. Cuma udah beralih ke yang digital. Ya digital. Iya. Oke. Kayak webtoon sekarang itu webtoon gitu Rangga baca. Jadi kan dia jam 10 itu udah muncul komik barunya, terus itu Rangga langsung kayak baca dan itu tiap hari sekarang. Kebiasaan yang Iya. terpelihara lah ya. Yang terpelihara benar Kalau sih. nggak salah juga saya baca di sini catur. Catur juga, Main sepak bola. Sepak bola nggak terlalu sih, tapi seneng. Cuman hobinya tuh di basket. Rangga di basket. Nah, coba ya. Tadi yang kalau alat musik berarti kan drum, ada juga yang piano yang sifatnya keyboard lah. Ya, keyboard sih. Keyboard. Kemudian ada alat musik lain lagi? Dulu gitar. Dulu tuh ayah Rangga bikin kami gitar. Adik sama Rangga tuh gitar, terus ada nama kami Rangga, terus Kela gitu. Jadi kayak gitar custom gitu juga. Tapi ayah Rangga juga yang nggak jago-jago kali main gitarnya. Jadi kami juga nggak belajar kali gitarnya terlalu jago. Tapi pengen banget belajar itu Ci. Gitu. Berarti tiga alat musik ini? Iya. Dari tiga ini yang dilakonin sampai sekarang nggak ada? Nggak ada. Oh, tapi intinya masing-masing bisa gitu ya, dikit-dikit. Iya bisa. Kalau ngedrum masih bisa dikit-dikit. Nah, Bisa oke. dikit-dikit. Kemudian di luar itu kalau yang olahraga, berarti ada main sepak bola, kemudian apa tadi basket. Lebih sering basket. Kalau sepak bola jarang sih. Itu hanya di fase-fase Rangga SMP aja sama teman-teman gitu. Oh, Tapi tenis meja, tenis itu juga. Oh, pingpong ya, pingpong Pingpong juga. tenis yang lapangan itu juga. Iya, juga. Rangga olahraga semua. Renang Juga, ya. Makanya kalau Rangga diajakin olahraga, ayo olahraga ini bisa. Bersepeda. Sepeda juga, ya. Sepeda juga. Yang dilakonin sampai sekarang yang tetap Sepeda, rutin. badminton, sama ibu selalu kan badminton. Terus kadang juga basket, tapi basket agak lumayan jarang karena basket kan perlu tim kan. Ya. Jadi Rangga itu terakhir kali main basket itu mungkin sekitar adalah 2 bulan lalu sih gitu. 2 bulan lalu nggak sering gitu. Yang badminton tadi dengan ibu. Dengan ibu. Quality time juga berarti ya. Iya. Quality time ibu dan anak kan. Iya. Oh, oke. Nah, tengok ya, udah yang musik, udah olahraga, kemudian di luar itu baca komik yang tetap sampai sekarang. Iya sih. Kalau non fiksi enggak? Fiksi non fiksi enggak lagi? Yang mana sih yang Membaca. novel? Baca sih, baca kayak buku-buku yang sebuah seni bola, buku-buku yang dia tuh artinya bukan yang novel ya, tapi yang sifatnya tuh edukatif tuh juga ngebaca. Okay. Kayak Psychology of Money gitu-gitu ngebaca. Itu non fiksi ya? Non fiksi. Oh, oke. Terus yang lain lagi memasak enggak? Enggak sekalian? Memasak coba juga sih Ci. Oh, ada. Karena beberapa kali tuh pernah dulu tuh waktu nemenin adik konser. Karena nggak begitu suka konser sih. Itu nggak begitu suka kayak dengerin musik yang gede-gede. Ribut itu lah nggak. Jadi akhirnya nggak. Waktu konsernya di Lotte-Mart tuh ada supermarketnya gitu. Karena nggak ke dalam, Rangga beli pisau, Rangga beli stick. Terus Rangga beli stick, Rangga balik ke rumah, Rangga masak sticknya. Gagal. Gagal. 50.000 tuh Rangga beli sticknya. Ini kayak bagus sih, mahal gitu 50.000 gitu kan. Terus Rangga coba, oke ini layarnya segala macam. Oh ternyata salah, akhirnya nggak bisa makan. Akhirnya udah dibiarin aja kayak gitu. Itu berarti kegiatan-kegiatan sampingnya lah kan? Sampingan. Nah, kalau sekarang ini berarti kita balik lagi ke storyteller tadi. Iya. Nah, medianya itu kan yang pertama justru ke film. Film kan. Ada film yang si sulung yang ulung. Nah, itu bisa cerita dikit nggak tentang itu? Jadi Sulung yang Ulung ini sih sebenarnya basicnya dari keresahan saya juga. Jadi kan ini filmnya ini diawali dengan permintaan. Ada teman yang punya modal untuk bikin film ini. Dan ceritanya sudah ada gitu kan. Tentang hubungan antara anak sulung dan adiknya gitu. Nah ketika Rangga baca, memang ada beberapa hal yang memang ini mirip dengan keresahan Rangga. Sebagai anak sulung gitu. Rangga kan anak sulung dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara gitu sih. Jadi ini kayaknya ada nih satu hal yang memang bisa aku ceritakan yang itu berdasarkan dari keresahan saya gitu. Karena kan metode bercerita dari skenario film dengan mendirect itu dalam bentuk film kan tuh bisa berubah ya Ci. Artinya dari tulisan itu bisa berubah gitu. Ikutin dari visinya saudaranya gitu. Nah film Sulung ini memang secara sederhana membahas tentang
bagaimana hubungan adik kakak setelah ditinggal oleh orang tuanya. Gitu. Artinya mereka hidup sendiri? Mereka hidup sendiri gitu. Oh. Jadi bagaimana ada pembaharuan komunikasi yang mereka alamin ketika mereka ditinggal oleh orang tuanya. Nah, pembaharuan itulah yang Rangga eksplorasi dalam film ini sih. Bagaimana keberusahaan setiap orang, setiap adik atau kakaknya ini untuk ingin menyamakan frekuensi, ingin menyamakan pendapat mereka, ingin membangun harmonis lagi. Itulah yang diceritakan dalam film Sulung yang Ulung ini sih sebenarnya. Dan apakah itu sampai atau tidak, ya itu nanti akan diupload di YouTube-nya di Sulung yang Ulung. Yang saya lihat itu trailernya ya. Trailernya udah yes, ada. yes. Itu yang Nine Star Creative Production ya. Iya, Nine Star Production. Benar sih. Sulung yang Ulung. Sulung yang Ulung. Itu rencananya kapan? Mungkin dalam waktu dekat, perkiraan pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Oh, bulan ini ya. Ya, bulan ini. Durasinya film pendek deh ya. Film pendek sih, film pendek. 24 menit. Itu posisi Rangga kan menyutradarai. Iya. Ya kan, menulis skripnya enggak ya? Menulis skripnya bareng-barengan. Jadi kayak lebih Rangga tuh improvisasi ketika sudah di lapangan. Jadi ketika ada ini kayaknya kurang dialognya, kurang bagus, kita coba ubah deh dialognya gitu. Oh, dalam pembuatan film seperti itu ya, skrip yang sebenarnya enggak sih. Seharusnya udah final log, tapi karena waktu itu proses praproduksinya, tiap proses sebelum produksi film itu ada banyak kendala. Akhirnya ketika di lapangan ada banyak miskomunikasi. Jadi cara Rangga untuk menyederhanakan agar bisa jalan produksinya, Rangga ubah aja ketika produksi sih gitu. Tapi nggak mengubah yang intinya gitu. Jadi nggak mengubah yang berubah skala total, tapi lebih ke konteksnya aja sih yang Rangga ini kan. Keresahan Rangga juga sebagai sulung. Keresahannya apa? Aduh, ini makin deep ya guys. Sebenarnya gini sih, Rangga sendiri sebagai abang ya, bilang abang ya sih ya, abang gitu kan. Pasti punya ego sebagai anak pertama. Dan itu Rangga juga kadang bingung juga kenapa kok ada egonya ya gitu kan. Yeah. Kenapa sebagai abang tuh punya egonya. Jadi punya tanggung jawab untuk bisa setidaknya tuh jadi sosok bagi adiknya lah gitu kan. Rangga punya adik satu gitu kan. Dan ada banyak banyak keretakan-keretakan yang ada waktu kecil gitu. Karena kami dulu kan ditinggal sama orang tua juga. Sama ayah kan ditinggal juga jauh ke Jogja gitu kan. Oh, karena ayah dinas di luar. Iya, ayah kan usaha dulu di Jogja. Terus kemudian ibu juga dulu sibuk juga kuliah ambil S2. Jadi kami tuh sering kali sendiri di rumah. Dan memang adik juga, kadang adik juga, jadi kami tuh nggak ada ruang untuk ngobrol gitu. Adik cowok ya? Adik cowok sih. Jadi memang aku udah ngasih ini loh, aku udah ini. Jadi ada kayak ego-ego Rangga sebagai anak sulung itu yang Rangga nggak bisa pahami juga sih, Ci. Jadi dengan Rangga bikin film itu kayak Rangga tuh jadinya belajar juga gitu. Oh, ternyata seperti ini. Beda gitu. Usianya berapa dengan adik? 3 tahun. 3 tahun. Nggak jauh-jauh kali lah sebenarnya. Nggak jauh-jauh kali. Kan? Makanya sering berantem sih. Dulu waktu kayaknya sering berantem memang. Sering berantem gitu. Berantemnya kan khas yang abang adik gitu kan? Iya. Saya abang adik itu. Jadi kadang kayak, tapi kalau sekarang itu udah mulai beda sih berantemnya. Jadi berantemnya itu udah lebih masih kayak sampai sekarang? Masih karena berantemnya itu tapi berantem yang agak dewasa lah. Jadi kayak abang jangan kayak gini bang. Oh, gimana pula berantem yang dewasa? Kalau udah berantem abis itu ngobrol gitu. Kalau adik tuh nggak bisa loh bang, abang gini kan cara ngomongnya. Adik tersinggung loh kayak gini gitu kan. Lebih terbuka. Kalau abang emang apa sih yang salah dari cara abang treatment adik gitu. Jadi ada nggak titik yang membuat kalian bisa berkomunikasi lebih baik? Ada nggak titik kejadian atau apa gitu? Ada sih, ada. Waktu itu kita berdua itu pernah ke Malaysia berdua aja. Jadi emang Ibu bilang udah kalian pergi aja berdua ke Malaysia karena itu di usia baru April kemarin. Oh, tahun ini. Baru April kemarin, baru aja. April kemarin pertengahan itu kami ke Malaysia sekitar 5 hari juga sih. Cuma berdua aja. Jadi kami mesen mesen hotel juga sama gitu kan. Misalnya kami cari tempat juga sama, kami nge-explore juga sama. Dia juga bantu Rangga buat Rangga bikin video. Kami bikin video short clip gitu, ada di Instagram tuh kami bikin video short clip gitu sih di Malaysia di sana. Jadi situ sih yang kami tuh harus work together lah gitu buat cari tempat. Kami juga salah jalan, salah kereta, tapi kami nggak berantem di situ. Kami kayak yaudah kita kemana,
ayo situ bang, cari bang, ada nemu-nemu barang-barang unik gitu kan. Kami nemu-nemu kayak barang-barang yang murah tapi bagus di sana. Terus kayak kami minum yang kami tuh nggak tahu itu apa, tapi itu kami pengen minum aja gitu, kami explore gitu. Itu atau itu memang apa ya, cara ibu untuk membuat bonding kalian? Iya. Karena di negeri orang kan, terus berdua doang. Sebelumnya belum pernah kayak belum pernah. Kami juga sebelumnya di pas Lebaran itu kami juga Maret ke April itu kami juga ke ini sih, kami juga ke Jakarta. Tapi keluarga Jakarta Bandung berempat kami. Jadi kami tuh Lebaran nggak di rumah, nggak di Medan, nggak di rumah nenek lah, kan sudah rumah nenek kan. Jadi kami tuh rayanya di Bandung waktu itu. Kita pengen ngerasain deh gimana di luar gitu kan. Itu ibu yang ngajak. Baru habis itu di tanggal 20-nya, 26, 25-nya kami ke Malaysia buat bonding itu gitu sih. Nah, terus berarti sebelum itu masih berantem terus ya, khas Iya. Ya di Malaysia juga ada berantem sih, tapi berantem itu lebih kayak miskomunikasi, itu kan kami benerin lagi. Ini nggak mungkin nih kalau kita berantem terus kita cuma di Malaysia kita nggak bisa pulang nih gitu loh. Ada momen waktu itu kami satu hal yang terjadi tuh kayak kopernya bawaan kami itu yang carry bag-nya itu kami kelebihan. Jadi kami harus cari cara biar supaya itu menyimbangkan bawaan kami agar bisa masuk ke baggage check-nya gitu. Itu ada miskomunikasi, akhirnya Rangga cari cara lah supaya bisa masuk ke dalam gate-nya gitu. Karena kan kalau kita mau terbang itu kan sih ada kayak cek carry bag-nya kan. Kalau lebih kita harus beli bagasi gitu kan. Nah itu yang Rangga pasti jangan sampai kami tuh beli bagasi lagi. Cari akal gitu. Cari akal gitu. Jadi timbuk ya waktu itu. Jadi timbuk, ya itu sih. Nah apakah itu memang titik yang membuat kayak perasaan Rangga jadi berubah sebagai abang? Iya. Berubah menjadi gimana? Dari apa menjadi apa? Berubah jadi akhirnya ternyata sebagai abang tuh bukan menjadi superior kepada adiknya, tapi lebih gimana caranya kita memberikan contoh yang baik, yaitu dicontoh gitu. Daripada kita bilang, "Dek, jangan kayak gini ya," bagus kita contohin aja gitu. Kita kasih aja gimana apa yang kita lakukan gitu. Apakah karakter kalian berubah? Maksudnya karakter kalian itu berbeda sekali, kontras sih, kontras banget. Kalau adik Rangga itu jarang bicara, Rangga sering bicara, itu satu hal yang sama. Yang kedua, kalau adik Rangga itu hemat, Rangga itu agak boros gitu. Agak lumayan beda kami Ci. Dia orangnya agak kalem, dia kadang bisa kalau lagi jalan tuh bisa baca buku sendiri diem gitu. Rangga kan nggak bisa diem gitu Ci. Jadi banyak banget gitu. Rangga lebih hyperaktif, dia lebih yang calm down gitu. Gitu sih. Sebenarnya itu saling melengkapi ya sebenarnya kan. Iya sih. Jadi setelah pulang dari sana, perasaan Rangga ke si adik juga jadi berubah sebenarnya. Jadi berubah. Mungkin kami lebih dekat aja rasanya, ya lebih dekat gitu. Terus kalau misalnya kami ada berantem lagi, ya itu berantem kecil yang buat membangun hubungan kami gitu. Karena kan juga kalau hidup ini nggak ada konflik kan sih, kadang kita nggak tahu di mana kita salah kan. Ya, dan juga nggak belajar something yang new kan. Iya, benar sih. Belajar tahu diri sendiri juga. Nah, Rangga sendiri kan punya ini ya, production house ya. Iya sih. Itu Rangga yang pendirinya atau gimana? Jadi dulu tuh sih sebenarnya ini Namestar Production itu berangkat dari komunitas sih. Komunitas di sekolah dulu, Rangga waktu itu dulu bikin film, mengawalinya dari situ. Kemudian waktu itu beranggotakan sekitar awal itu 9 orang. 9 orang sama guru Rangga juga, mulai bikin film, sampai pada akhirnya ketika Rangga sudah tamat, mereka juga nggak lanjutin di sekolah, jadi Rangga mikir kayaknya ini harus dialihkan ke bisnis deh gitu. Karena nggak mungkin juga bikin film tapi nggak ada fundingnya kan. Dulu kan kalau bikin film fundingnya sendiri, nabung gitu kan, terus dari uang jajan itu dibikin jadinya untuk beli properti, untuk beli makeup segala macam. Kayaknya nggak mungkin nih kalau kita bikin film tapi kita nggak ada penghasilan. Kalau lomba kan juga nggak semuanya juga ada lomba dan nggak bisa juga menang kan. Belum tentu sama kita menang. Kayaknya gimana ya? Akhirnya dulu mulai dengan bikin nyari proyek-proyek kecil dulu. Lalu tuh mulai dulu bikin video profil untuk properti untuk developer. Untuk dulu, perusahaan untuk lah perusahaan ya. Udah dulu. Masuk ke perusahaan. Udah masuk dulu 2019 sih akhir. Sebelum Covid berarti. Sebelum Covid. Dulu tuh kita udah ngerjain ada dua klien yang cukup lumayan besar pekerjaannya tuh dulu nggak bikin membuat profil
pembangunan rumah TNI di Galang. 2019 itu artinya masih 18 tahun loh. Iya Ci, ya, Iya kan? iya. Tapi kalau pertama kali itu dulu kalau Cici tahu, Rangga bikin video iklan 1 menit Waki. Waki itu apa? Waki itu kayak produk kesehatan itu Ci, kayak air purifier gitu Ci. Oh, Dulu tuh ada di Tamrin tuh nggak salah. Oh, itu di usia berarti 2019. 19 18 tahun. 18 tahun Ci ya. Iya, 18 18 tahun. Iya. Kemudian dapatkan juga dulu tuh ada satu mantan bos PTPN dulu tuh dia punya usaha. Punya usaha lah kayak agrowisata di Galang. Jadi ada kayak semacam durian, ada gurami juga, ada kayak rambutan, jadi macam-macam agrowisata Ci. Itu kita rekam waktu itu, kita buat Company profile gitu. iya, company profile gitu, company profile. Tapi company profile properti perkebunan. Kemudian itu yang awal-awal sih ya, produk gitu. Gitu. Itu awal-awal 2019. Kemudian di tahun 2019 itu juga Rangga ditawari diinvestasikan sama temen juga, ada dari dia tuh kuliah di waktu itu kuliahnya di Wilmar dulu. Ada abang itu, dia investasi buat studio gitu, buat studio. Berjalan 2 bulan 3 bulan ada orang yang datang, artinya ada pihak ketiga yang datang, ya kayaknya ngerecokin itulah. Akhirnya Rangga harus keluar dari situ. Harus keluar dari situ, mereka melanjutkan usahanya. Karena Rangga rasa ini gak sesuai dengan visi Rangga, kemudian kayaknya ini terlalu banyak yang gak sehatnya gitu pada waktu itu. Toxic ya gitu sih. Rangga keluar, tim-tim Rangga dulu pada ikut mereka semua. Rangga tinggal sendiri, jadinya tinggal sendiri. Lalu tuh tinggal 2-3 orang aja sih yang ikut sama Rangga. Terus Rangga mulai lagi dari awal. Rangga dapat project lagi. Rangga dulu beranikan diri waktu itu di 2020 itu pas COVID, Rangga sewa rumah buat kantor di Mencirim. Sewa rumah 2 lantai waktu itu. Untuk si Nine Star ini? Untuk si Nine Star ini studio. Rangga sewa setahun dan nggak jalan sih. 6 bulan aja udah nggak jalan karena kan jauh, kemudian itu juga masih COVID. Kan waktu itu kan belum tahu tuh bakal COVID ya Ci. Tapi Rangga udah sewa rumah aja. Padahal itu bisa Rangga bikin buat sewa beli alat gitu, beli kamera gitu kan. Padahal nggak ada kamera dulu. Mikirnya udah deh, ini ada teman-teman 3-4 orang, kita nggak ada base camp, kita nggak ada tempat, udah kita sewa rumah aja gitu buat konten, buat apa segala macam. Akhirnya nggak jalan. Tapi sempat ada produksi apa-apa waktu ada sempat kayak 6 bulan ya? Sama 6 bulan ya sih. Dulu tuh buat lomba, ikut lomba, ada juga kayak proyek-proyek kecil-kecil gitu Ci. Tapi udah kayak ya nggak banyak sih, kayak 1-2 Tapi gitu. itu udah dalam bentuk CV ya? Belum sih, belum. Masih kayak ya apa ya sih ya? Masih yang non lembaga lah. Iya. Karena pun yang kayak perkebunan ini pun juga karena nggak pribadi sih. Kliennya pribadi, dia punya lahan pribadi gitu. Jadi karena nggak perlu kayak nggak perlu kayak semacam legalitas atau apa gitu. Dan udah kenal juga. Yang perkebunan itu juga gitu, pribadi gitu. Jadi bukan kontrak yang ke PT sama ke PT gitu kan. Banyak kan dulu nilainya masih kecil, kayak under 10 lah waktu itu gitu. Kayak freelance ya jadinya? Iya, kayak freelance. Tapi bawa nama Nine Star gitu Ci. Kayak gitu. Kapan baru mulai dia menjadi badan hukum lah? 2022 Ci. Itu setelah Rangga dapat project dari Malaysia. Waktu itu Rangga bikin company profile untuk perusahaan manufaktur di Malaysia, di Klang. Kok bisa? Iya, waktu itu. Kok jauh-jauh dapatnya yang Malaysia?